Halo, perkenalkan saya Sadatun Nafidah, akan menjelaskan tentang konfigurasi dasar dan klasifikasi data emisi melalui modul S-Odo ke-19. Bayangkan sebuah perusahaan logistik, sebelum mereka bisa mencatat jejak karbon, mereka harus melakukan pengaturan awal terlebih dahulu. Modul ESG-Odo memiliki 3 pilar konfigurasi. Ke-1, Scopes. Ini adalah cara mengelompokkan emisi, seperti skop 1, 2, dan ketiga. Kedua, Factors. Ini adalah dasar perhitungan. Misalnya, 1 liter solar itu berapa CO2. Ketiga, Sources. Ini menghubungkan aktivitas, seperti armada truk, ke faktor solar. Pengaturan awal ini sangat penting agar data emisi yang dicatat nanti akurat dan siap diaudit. Kita mulai dengan membuka modul ESG yang baru di Odo. Ini adalah dashboard utama. Kita bisa lihat, modul ini dibagi menjadi 3 langkah utama. Kumpulkan, ukur, dan bertindak. Saat ini, semua laporan dan analitik masih kosong. Jika kita periksa menu kumpulkan, kita memiliki 2 opsi utama, emisi yang dipancarkan emisi yang kita hasilkan dan mengimbangi emisi atau carbon offset. Tentu saja, kedua halaman ini masih kosong karena kita belum memulai pencatatan. Sebelum kita bisa mengisi data di sini, kita tidak bisa langsung mengumpulkan data. Kita harus melihat bagaimana data ini diukur. Kita pindah ke menu ukur. Di analitik karbon, Odo menampilkan metodologi atau klasifikasi standar yang akan digunakan memecah emisi berdasarkan jenis gas. Dan yang terpenting, berdasarkan skop 1, skop 2, dan skop ketiga. Selanjutnya, di menu jejak karbon, ini adalah tempat di mana laporan akhir kita akan muncul. Seperti yang kita lihat, total jejak karbon saat ini masih 0. Fakta bahwa semuanya masih kosong menunjukkan langkah terpenting. Kita harus mengatur konfigurasi terlebih dahulu. Di dalam konfigurasi, kita lihat faktor-faktor emisi. Ini adalah inti dari perhitungan. Halaman ini masih kosong. Disinilah kita perlu mendefinisikan, misalnya, 1 liter solar menghasilkan berapa kilogram CO2. Namun, yang menarik, jika kita membuka sumber-sumber emisi, Odo sudah menyediakan daftar lengkap sumber emisi standar, dan secara otomatis mengklasifikasikannya ke dalam skop 1, 2, atau ketiga. Hal yang sama berlaku untuk gas-gas. Odo sudah menyertakan daftar gas rumah kaca, lengkap dengan nilai Global Warming Potential atau GWP-nya. Ini adalah data inti yang krusial. Terakhir, Odo juga siap terhubung dengan database sumber eksternal seperti IPCC untuk mendapatkan faktor emisi standar. Jadi, alur kerjanya sangat jelas. Kita tidak bisa langsung mengisi data, kita harus mulai dari konfigurasi, yaitu membuat faktor-faktor emisi yang spesifik untuk perusahaan kita, yang nantinya akan terhubung ke sumber emisi yang sudah ada. Ini adalah contoh kasus untuk modul ESG Odo. Kita akan mencatat 2 aktivitas untuk PT Digital Makmur di bulan April tahun 2025. Ke-1, emisi yang dihasilkan, perusahaan menggunakan 20.000 kWh listrik. Ini adalah emisi skop 2 yang menambah jejak karbon. Kedua, emisi offset pengimbang. Perusahaan mendanai program restorasi terumbu karang. Ini dicatat sebagai offset untuk menyerap karbon dan mengimbangi emisi tadi. Tujuannya, untuk menghitung emisi bersih. Rumusnya sederhana. Emisi bersih emisi dihasilkan emisi dikompensasi. Ini membantu perusahaan melacak target net zero dan membuat laporan ESG yang transparan. Sebagai kesimpulan, mari kita tinjau kembali alur kerja di modul ESG Odo. Semua pencatatan data dimulai dari menu kumpulkan. Disinilah kita akan menginput emisi yang dipancarkan, seperti pemakaian bahan bakar atau listrik, serta mengimbangi emisi, seperti pembelian kredit karbon. Setelah data terkumpul, kita beralih ke menu ukur untuk melihat hasilnya. Di analitik karbon, kita bisa melihat pemetaan emisi berdasarkan klasifikasi skop 1, 2, dan ketiga. Dan di jejak karbon, kita akan mendapatkan laporan akhir total emisi kita, yang saat ini tentu saja masih 0. Terima kasih.